Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama Bapak Polikarpus Fibrianto. Ya, pada kesempatan hari ini, Bapak akan mengisi materi tentang kurikulum dan PPR. Apa itu kurikulum? Apa itu PPR? Mari kita simak bersama. Baik anak-anak, kita mulai mengenal kurikulum dan paradigma pedagogi reflektif. Apa itu kurikulum? Apa itu paradigma pedagogi reflektif? Mari kita pelajari satu persatu. Kita masuk yang pertama tentang kurikulum. Apa itu kurikulum? Perhatikan baik ya. Kurikulum awal istilahnya digunakan dalam dunia olahraga pada zaman Yunani kuno. Sudah sangat lama sekali ya. Kurikulum dalam bahasa Yunani berasal dari kata kurikulai. Kurir artinya pelari dan kurire artinya jarak yang ditempuh atau berpacu. Ya, kemudian pengertian kurikulum diambil dari beberapa makna. Yang pertama, kalau mengambil makna yang terkandung dari rumusan tersebut, kurikulum dalam pendidikan diartikan sejumlah mata pelajaran yang harus ditempuh atau diselesaikan peserta didik untuk memperoleh ijazah. Bisa dipahami ya? Sejumlah mata pelajaran yang harus kalian pelajari dari kelas 7 sampai kelas 9 nanti. Kemudian, kurikulum adalah usaha menyeluruh yang dirancang oleh sekolah. Kalau kalian bersekolah di SMP Strada Yosudarso, maka yang merancang adalah SMP Strada Yosudarso untuk membimbing kalian memperoleh hasil sesuai yang diharapkan sekolah, sesuai yang diharapkan kalian, dan tentunya yang diharapkan oleh orang tua. Nah, kalau di SMP Strada Yosudarso, kurikulum yang dipakai apa sih? Di SMP Strada Yosudarso, kurikulum yang digunakan adalah kurikulum nasional, yaitu kurikulum 2013 berbasis lingkungan hidup yang menggunakan PPR. Kurikulum sendiri, terutama yang kurikulum 2013, adalah sebuah kurikulum yang dikembangkan untuk meningkatkan dan menyeimbangkan kemampuan soft skill dan hard skill kalian yang terdiri dari sikap, keterampilan, dan pengetahuan. Jadi, selama kalian belajar di SMP Strada Yosudarso, kalian akan dikembangkan sikapnya bagaimana, keterampilannya harus seperti apa, dan pengetahuannya akan menjadi seperti apa. Bisa dipahami ya, pelan-pelan. Mungkin sedikit berbeda dari waktu kamu belajar di SD, karena biasanya kalau di SD satu guru sehari pagi sampai siang bertemu hanya itu saja, tapi kalau di SMP beragam. Kalau SMP satu mata pelajaran diampu oleh satu orang guru. Nah, kita lanjut ya anak-anak ya. Kita masuk ke dalam pengertian struktur kurikulum. Menurut harian Kompasiana atau harian Kompas yang online ya, struktur kurikulum adalah susunan mata pelajaran yang harus ditempuh oleh peserta didik dalam kegiatan pembelajaran. Jadi sekolah sudah mempersiapkan susunan pelajaran apa saja yang kamu pelajari dari pagi hingga sore hari dalam satu minggu. Kalau di SMP Strada, hari Sabtu libur, jadi pelajaran dari hari Senin sampai dengan hari Jumat. Struktur kurikulum adalah perangkat mata pelajaran dan program pendidikan yang diberikan oleh suatu lembaga. Kalau kalian belajar di SMP, sekali lagi,
maka yang menyelenggarakan adalah SMP Strada Yosudarso, itu ya. Kemudian struktur Gelum yang di SMP Strada adalah seperti kalian lihat, terbagi menjadi dua kelompok A dan kelompok B. Kalau kelompok A itu terdiri dari pendidikan agama dan budi pekerti, itu 3 jam per minggu. Kemudian pendidikan Pancasila dan kewarganegaraan atau PPKN, itu 3 jam per minggu. Bahasa Indonesia, nah ini agak banyak ya anak-anak ya, 6 jam per minggu. Kemudian ada matematika 5 jam, ilmu pengetahuan alam atau IPA 5 jam, IPS atau ilmu pengetahuan sosial 4 jam, bahasa Inggris 6 jam. Nah ini anak-anak, kenapa di SMP Strada Yosudarso 6 jam? Karena oleh perkumpulan Strada ditambah 2 jam yang seharusnya 4 jam ya standar pemerintah. Kenapa ditambah? Karena 2 jam digunakan untuk bahasa Inggris percakapan atau conversation. Kemudian di kelompok B itu ada 3, seni budaya, pendidikan jasmani, olahraga dan kesehatan, yang ketiga prakarya. Kemudian ada pembiasaan 2 jam dan bimbingan konseling 1 jam, sehingga total alokasi waktu per minggu 43 jam. Banyak anak-anak ya, dalam 1 minggu kamu akan belajar sebanyak 43 jam mata pelajaran. Tapi 1 jamnya bukan 60 menit. Kalau nanti normal 1 jamnya itu 40 menit. Nah, karena kita masih di masa pandemi dan menggunakan proses belajar di rumah atau PJJ, maka 1 jamnya menjadi 30 menit. Kemudian setelah kurikulum kita pahami, kita masuk ke dalam PPR. Apa sih PPR? Kenapa di sekolah kemarin, terutama yang bukan dari Strada ya, kok tidak ada PPR ya? Nah, kita cermati bersama. PPR adalah paradigma pedagogi reflektif, yaitu suatu pendekatan yang menekankan perkembangan pengetahuan, hati, dan karakter siswa. Jadi selain kalian belajar tentang hard skill dan soft skill yang tadi dibahas di depan, kita juga belajar bagaimana hati kita berkembang dan bagaimana jiwa kita berkembang sehingga menjadi siswa yang berkarakter. Anak-anak, kita lanjut ya. Apa sih tujuannya PPR? Kenapa harus ada? Yang pertama, karena kalian akan menjadi manusia bagi dan bersama sesama, artinya menjadi manusia yang peduli terhadap sesama. Kemudian selain kompetensi yang harus kalian capai, tetapi suara hati dan bela rasa terhadap orang lain tidak boleh hilang. Nah, kompetensi itu mencakup beberapa hal. Yang pertama adalah kemampuan akademis, contohnya berpikir logis, kritis, kreatif, imajinatif, dan lain sebagainya. Kemudian yang keterampilan itu menggunakan teknologi, olahraga, rekreasi, dan lain sebagainya. Nah, yang kedua, suara hati. Kenapa kita harus mempunyai suara hati? Karena itulah yang dapat membedakan mana yang baik dan mana yang tidak baik. Apabila seseorang itu mempunyai hati nurani yang mampu membedakan mana yang benar dan mana yang tidak benar, dan memiliki keberanian untuk melakukannya, mengambil sikap yang diperlukan, memiliki hasrat dan keadilan sosial, yang merupakan pemimpin berpengaruh dalam komunitas mereka, itulah yang disebut pribadi yang berintegritas. Kemudian kita juga harus berbela rasa terhadap orang lain. Kita lanjut anak-anak ya. Selanjutnya adalah apa sih berbela rasa itu?
yaitu kepekaan untuk berbuat baik kepada orang lain. Orang yang penuh kasih dan murah hati menanggapi orang-orang yang membutuhkan. Itulah yang diharapkan dari pembelajaran berpola PPR. Nah, anak-anak, kita harus bagaimana dengan PPR itu? Apa yang harus kita lakukan sehingga PPR itu benar-benar bisa kita pelajari dengan baik? Yang pertama, PPR itu melewati beberapa fase atau beberapa tahap. Yang pertama, pengalaman. Yang kedua, refleksi. Yang ketiga, aksi. Dan yang keempat adalah evaluasi. Pengalaman itu adalah sebuah peristiwa yang kita alami baik langsung maupun tidak langsung. Kalau pengalaman langsung itu contohnya adalah pengalaman yang kita alami benar-benar di sekolah bisa, di rumah bisa, dalam perjalanan juga bisa, atau saat ketika mau pulang sekolah ya. Nah, itu adalah suatu pengalaman yang benar-benar kita alami sendiri. Yang kedua, pengalaman tidak langsung, bisa melalui membaca, simulasi, video, berimajinasi, dan lain sebagainya. Nah, kemudian dari pengalaman yang kita dapatkan tadi, maka kita refleksikan, kita ingat kembali, kita pilah kembali, mana sih dari pengalaman-pengalaman yang kita terima tadi, pengalaman yang boleh kita alami tadi, benar-benar membekas dalam diri kita. Nah, biasanya refleksi akan dibimbing menggunakan pertanyaan-pertanyaan. Contohnya, selama dari rumah sampai sekolah tadi, peristiwa apa yang telah saya alami? Kemudian, apa yang bisa saya petik dari peristiwa yang saya alami, baik atau buruk? Kalau baik, bagaimana? Kalau buruk, bagaimana? Kemudian, bagaimana cara mengatasinya? Itu contoh. Setelah pengalaman terdapat, sudah kita refleksikan, maka selanjutnya adalah kita membuat aksi. Dari apa yang kita refleksikan, kita buat langkah-langkah, saya harus bagaimana? Contohnya adalah, jika kita mempunyai pengalaman yang baik, kemudian menimbulkan pertanyaan yang baik, kemudian juga menimbulkan keinginan yang baik pula. Contoh ini ya, contoh yang sering kalian alami. Misalnya, hari ini kalian akan ada ulangan IPA. Kemudian dari rumah kamu berpikir, gampang lah, nanti ada teman yang bisa saya conteki. Nah, ternyata saat ulangan IPA tidak ada satupun siswa atau murid atau teman kita yang boleh kita conteki. Nah, dari situ yang kita tidak belajar tadi, akhirnya dibagi ulangannya, ternyata dapatnya kurang memuaskan. Nah, dari pengalaman yang kita alami tadi, kalian membuat aksi. Contoh, mulai hari ini saya akan belajar dengan sungguh-sungguh, tidak hanya mengandalkan orang lain. Atau misalnya, saya akan bersikap lebih disiplin sehingga hasil ulangan saya itu bisa memuaskan. Anak-anak, setelah kita punya pengalaman, kita refleksikan, kemudian kita membuat aksi, maka kembali kita mengevaluasi dari seluruh rangkaian kegiatan tadi, dari tahap tadi, apa yang bisa kita tarik benang merahnya, atau apa yang perlu sekali kita perbaiki. Nah, anak-anak, itu yang namanya PPR. Kita akan temui itu di setiap pembelajaran yang akan kita ikuti dari jam 7 pagi sampai selesai jam 12 dalam masa pandemi COVID ini atau dalam masa PJJ, dan sampai jam 14 atau jam 2 siang dalam masa normal. Nah, anak-anak, coba lihat skema yang Bapak buat di dalam slide tersebut. Itulah skema dari paradigma pedagogi reflektif. Pengalaman,
refleksi, aksi, dan evaluasi. Anak-anak, setelah kita boleh belajar beberapa slide, maka Bapak ingin memberikan oleh-oleh buat kalian, yaitu pertanyaan reflektif. Silahkan kalian cermati, kemudian nanti dijawab ya. Yang pertama, apa yang sudah saya pahami dari kurikulum dan PPR di SMP Strada Yosudarso? Yang kedua, apakah saya akan selalu melakukan refleksi dan aksi dalam setiap kali selesai belajar dari pagi hingga siang hari? Yang ketiga, apakah komitmen saya untuk dapat mengikuti pembelajaran di SMP Strada Yosudarso dengan baik? Baik anak-anak, 3 pertanyaan itu boleh kamu jawab, kemudian dikirim kemana? Coba perhatikan, ada beberapa cara yang bisa kamu gunakan untuk melaporkan atau mengirimkan jawaban refleksimu. Yang pertama, boleh langsung ke email Bapak. Kemudian yang kedua melalui WhatsApp grup ya, yang sudah kamu buat bersama wali kelas. Yang ketiga, bisa langsung di YouTube channelnya SMP Strada Yosudarso. Di situ kamu like, subscribe, dan komentar di situ. Ya, kemudian bisa juga menggunakan media yang lain. Tolong sampaikan pada wali kelas ya, wali kelas kalian masing-masing. Begitu anak-anak. Ya, semoga perjumpaan yang sangat singkat ini bisa memberi sedikit gambaran. Kalau banyak, yakin belum ya. Tetapi mari kita belajar bersama-sama. Kalau kurang paham, silakan boleh kamu bertanya ke wali kelas, langsung ke Bapak juga boleh WA atau boleh telepon atau boleh menggunakan media yang lain. Begitu anak-anak, selamat belajar. Bagaimana anak-anak? Sudah punya gambaran tentang kurikulum di SMP Strada Yosudarso? Apa itu PPR? Baik, kalau misalnya masih ada yang kurang paham, silahkan bertanya kepada wali kelas atau bapak ibu guru yang lain. Kami semuanya terbuka untuk pertanyaan, pendapat, usul, saran dari anak-anak semuanya. Jangan lupa belajar, tetap semangat, salam AMTQ.